Bayangin kalau seorang sniper jagoan tiba-tiba terjebak di gedung kaca tinggi, dikepung musuh dari segala arah, tanpa tempat bersembunyi. Satu kesalahan kecil bisa bikin dia tamat. Inilah kisah penuh aksi, tegang, dan kejutan yang nggak boleh kalian lewatkan. Di adegan pembuka kita diperkenalkan dengan Sam, seorang penembak jitu yang sedang menjalankan misi untuk menargetkan seorang wali kota yang terlibat korupsi. Sam tidak bekerja sendirian, ia ditemani oleh Ken, rekannya sekaligus pengintai. Keduanya dulunya merupakan anggota pasukan khusus Inggris, namun kini bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sambil menunggu target mereka tiba, Sam dan Ken berbincang tentang keberadaan Tuhan. Menurut Sam, hidup hanya berakhir saat seseorang meninggal, sementara Ken meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Dalam obrolan itu, Ken juga menyebut bahwa ia sudah memesan hotel di Amsterdam untuk mereka berdua sebagai kesempatan berlibur setelah sekian lama. Namun Sam tidak bisa berjanji untuk ikut. Tak lama kemudian, wali kota muncul. Kerumunan demonstran sudah berkumpul di depan kantornya, memprotes bisnis gelap dan penyalahgunaan kekuasaan yang ia lakukan. Believe in nothing. Verify then trust. Oh, hello. You think she's a pro? Wali kota tetap melangkah masuk tanpa peduli pada teriakan mereka, ditemani sang istri. Sam mengincar dari kejauhan, tetapi pada tembakan pertama, istrinya yang tanpa sengaja menoleh membuat Sam meleset. Ken mendesaknya untuk tetap fokus, dan di percobaan kedua Sam berhasil mengenai target. 2.6. Fuck. You have to take... Keduanya lalu bersiap kabur dari lokasi. Namun anak buah wali kota segera mengepung area, memaksa Sam dan Ken masuk ke dalam gedung. Pertarungan pun tak terhindarkan hingga akhirnya mereka tertangkap. Take it easy. Hold on, ladies. Saat situasi tampak buntu, Sam dan Ken berhasil membalik keadaan, melumpuhkan lawan, dan melarikan diri menggunakan sebuah truk sampah. Beberapa saat kemudian, polisi dan FBI tiba, tapi keduanya sudah menghilang. Beberapa waktu kemudian, Sam dan Ken berada di pesawat menuju Inggris. Sam terlihat gelisah, dan Ken menanyakan keadaannya. Sam pun mengaku masih terbebani karena sempat salah tembak. Ken berusaha menenangkan, meyakinkan bahwa mereka hanya menjalankan tugas. He was looking at Yeah. what we do. Good kill. I heard you the first. Di tengah perjalanan, bos mereka, Tamara, menelepon untuk memastikan keadaan. Ia juga menyinggung bahwa Sam mungkin perlu berbicara dengan psikolog, tetapi Sam menolak dengan halus dan berkata ia akan baik-baik saja. Setelah mendarat, Ken kembali mengingatkan Sam soal rencana liburan ke Amsterdam yang sudah ia siapkan. Sam belum memutuskan apakah akan ikut liburan ke Amsterdam. Why don't you go fuck yourself, man? Setelah berpisah dengan Ken, ia kembali ke rutinitas sehari-hari di rumahnya di hutan, jogging, menebang kayu, dan merawat peralatan senjata. Suatu hari, ia akhirnya menjawab telepon dari Tamara, bos mereka, yang memintanya datang ke Amsterdam. Sesampainya di sana, Sam disambut Ken yang sudah lebih dulu tiba. Mereka sempat bercanda soal kemungkinan Sam diincar kelompok wali kota. Dalam perjalanan ke hotel, Ken memberitahu bahwa Tamara ingin bertemu mereka akhir pekan ini untuk membicarakan misi baru. Namun sebelum itu, Ken mengajak Sam menikmati waktu senggang. As you wish. Thank you. Deja vu. Hotel yang mereka tempati ternyata mewah, dengan kamar luas dan pemandangan kota. Sam merasa heran, tapi Ken menjelaskan bahwa biaya ditanggung oleh Tamara. Meski begitu, Sam tetap waspada dan memilih menutup tirai kamar. Di sana, ia akhirnya mengungkapkan niat untuk pensiun. Karena masih terbebani oleh peristiwa lalu, Ken kecewa, tapi pada akhirnya menerima keputusan Sam. Tak lama kemudian, dua wanita datang menawarkan layanan pijat. Setelah memastikan mereka aman, Ken langsung menyambut, sementara Sam lebih memilih berbincang. Salah satu wanita memperkenalkan dirinya sebagai Lily dari Ukraina dan rekannya bernama Mona dari Meksiko. Karena Sam menolak pijatan, Mona mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa ia bisa membaca peruntungan. Sam yang penasaran memintanya membaca kondisi mentalnya. Mona kemudian menyebut bahwa Sam akan hidup lebih panjang dibanding ketiga wanita lain, dan ia melihat Sam sebagai pribadi yang punya keyakinan kuat. That sport? She's a Well, my mother used to say she was a real gypsy. fortune teller. Ken tertawa, mengingat Sam pernah berkata tidak percaya pada Tuhan.
Ia bahkan bergurau, jika Mona memakai bola kristal seperti peramal, ia akan memberinya tip $100. Mengejutkan mereka, Mona benar-benar mengeluarkan sebuah bola kristal. Oh, shit. Ken dan Sam sempat terhibur, meski kemudian Mona mengaku benda itu hanya properti. Tak lama, manajer hotel datang bersama seorang pelayan untuk mengantarkan makanan. Manajer itu sempat membuka tirai kamar, tetapi Sam meminta agar ditutup kembali. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar, membuat semua orang panik, terutama Lily dan Mona. Hey, we don't want those. Saat Sam mencoba menutup tirai dengan remote, pelayan yang tadi ikut masuk justru menyerangnya, namun ia justru tertembak dari arah luar. Situasi semakin kacau ketika manajer hotel juga berusaha melawan Sam, memicu perkelahian singkat. Auma. Sam, come on! Stop toying with me! Sam berhasil mengatasinya, tetapi tubuhnya terjatuh hingga remote tertekan, membuat tirai terbuka lebar. Dalam kondisi genting, mereka sadar perlu meminta bantuan. Lily menawarkan ponselnya yang paling mudah dijangkau, sehingga Ken mencoba meraihnya meski hampir terkena tembakan. Lily yang syok sempat berdiri terlalu dekat jendela, tetapi Sam menenangkannya dan memastikan ia aman. See what? The purse! Yeah, you're welcome. Oh, Lily! Just hang tight. Sam kemudian menyarankan agar Ken segera menghubungi Tamara. Saat sambungan terhubung, Ken menjelaskan bahwa mereka sedang diincar penembak jitu. Tamara menduga kelompok itu mungkin berhubungan dengan jaringan wali kota dan meminta mereka bertahan sekitar 20 menit hingga tim bantuan tiba. Sam, anything to add? Oh, but the shooter's in a tower. There's This penthouse is running out. Namun keadaan kembali memburuk saat manajer hotel, yang ternyata belum sepenuhnya tak berdaya, kembali menyerang. Sam berhasil menghentikannya, sementara Ken mendorongnya keluar kamar. Sam, look out! Di saat Ken bersembunyi di balik pintu, tembakan dari luar sempat mengenainya. Beberapa menit kemudian, Tamara kembali menghubungi Sam, memberitahu bahwa timnya telah berhasil melumpuhkan penembak jitu musuh. Ia mengarahkan Sam untuk melihat ke barat, di mana timnya akan menyalakan lampu kilat sebagai tanda bahwa penembak jitu telah dilumpuhkan. Sam merasa lega ketika mendapat konfirmasi bahwa mereka bisa meninggalkan hotel dengan aman. Namun sebelum ia bergerak, Mona memperingatkannya agar tetap berhati-hati. Saat Sam mengintip keluar jendela, tembakan tiba-tiba mengarah padanya. Hey, Tam, you got eye pillow. Dari situ Sam menyadari bahwa penembak yang mengincarnya sebenarnya adalah orang suruhan Tamara. Sam pun menuntut penjelasan. Tamara dengan tenang mengatakan bahwa semua ini berkaitan dengan keputusan Sam untuk pensiun, sesuatu yang sangat ia andalkan. Sam terkejut dan bertanya bagaimana Tamara mengetahui rencananya, serta mengapa Ken juga dijadikan target. Tamara menjelaskan bahwa seluruh kamar hotel telah dipantau. Ia menduga jika Sam mundur, Ken juga akan melakukan hal yang sama. Sementara itu, tembakan terus menghujani ruangan, membuat situasi semakin berbahaya. Lily, yang ketakutan, tanpa sengaja keluar dari tempat persembunyian dan terkena tembakan. Kini hanya Sam dan Mona yang masih bertahan. Sam mencoba menutup tirai dengan remote, tetapi alat itu rusak sehingga jendela tetap terbuka. Tak lama kemudian, Tamara mengungkapkan bahwa semua komunikasi kamar telah disadap, sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan. Ketika Sam menyadari bahwa Tamara juga memantau mereka melalui CCTV, ia merusak kamera. Hal itu membuat Tamara murka, dan ia menegaskan bahwa Sam tidak akan bisa keluar karena pintu telah dikendalikan sistemnya. Out of respect for you, Sam. Tak lama terdengar langkah-langkah pasukan Tamara mendekat. Sam menyuruh Mona bersembunyi, sementara ia berlindung di balik meja. Dari sana, ia berusaha membalas serangan ke arah luar. Pasukan Tamara terus mendesak masuk. Dalam kekacauan itu, salah satu dari mereka berhasil menangkap Mona dan menjadikannya sandera, memaksa Sam menurunkan senjata.
Mona dengan wajah cemas bertanya apakah masih ada peluang untuk bertahan hidup. Sam hanya bisa menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu karena senjatanya berada jauh di seberang ruangan. Dalam momen genting itu, Mona memberikan sebuah foto anaknya kepada Sam, memintanya menjaga anak tersebut bila ia tidak selamat, dan Sam berhasil keluar. Beberapa saat kemudian, pasukan Tamara menerobos masuk. Sam kembali berusaha bertahan, dan tepat ketika salah satu penyerang hampir menembaknya, Mona berhasil merebut senapan dan membantu Sam di saat terakhir. Sayangnya, Mona terkena tembakan penembak jitu musuh setelah mencoba membantu dengan senjata itu. You're gonna see her again. Sam mengambil alih senapan dan berhasil melumpuhkan penembak jitu yang tersisa, meski ia masih terperangkap di kamar hotel karena pintu dikendalikan Tamara. Saat memeriksa keadaan sekitar, Sam menemukan bahwa Ken masih bernapas. Ia membawanya ke tempat tidur, dan Ken sempat berbisik bahwa satu-satunya jalan keluar hanyalah melompat dari gedung. Namun, mengingat mereka berada di lantai paling atas, hal itu tampak mustahil. Tak lama kemudian, serangan lain datang melalui drone yang dikendalikan Tamara. Sam mencoba menembaknya, tetapi drone itu cukup kuat. Pada saat bersamaan, Ken terlihat sibuk merangkai sesuatu dengan kain sutra di ruangan itu. Sam menyadari ada kompor gas di balkon, lalu menggunakannya untuk meledakkan drone dan mengakhiri ancaman tersebut. Namun ketika ia kembali, Ken sudah tidak selamat. Di dekatnya, Sam menemukan kain sutra yang telah dirangkai rapi. Menyadari itulah ide terakhir Ken. Saat anak buah Tamara mulai naik ke lantai mereka, Sam memanfaatkan kain sutra yang dipasang di balkon untuk melompat dan menyelamatkan diri dengan cara cerdik itu. Beberapa bulan kemudian, adegan berpindah ke Dubai. Tamara terlihat santai sambil berbicara di telepon. Orang di ujung sana ternyata adalah Sam yang berhasil melacaknya. Tamara menanggapinya dengan tenang, yakin Sam tidak akan pernah bisa menemukannya. Namun Sam menyebutkan bahwa ia sudah tahu lokasi Tamara di Dubai. Terkejut, Tamara segera meninggalkan bandara sambil tetap berbicara lewat telepon. Although I got nothing. See, I gotta make the world a better place. Ma'am, we need to go. And there is... Saat ia menuju toilet, seorang anak kecil sedang bermain game dan tanpa sengaja menggeser papan tanda pintu. Tamara menutup telepon dan memberi instruksi kepada pengawalnya untuk tetap waspada. Tak lama, seorang petugas kebersihan masuk ke toilet. Tanpa mereka sadari, itu adalah Sam yang menyamar. Beberapa saat kemudian terdengar suara perkelahian di dalam. Para pengawal bergegas masuk, tetapi situasi sudah berakhir. Dari dalam, Sam keluar dengan tenang, menggandeng seorang anak kecil yang ternyata adalah putri Mona, kini berada dalam pengasuhannya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.